Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Termodinamika dengan saya Furatina Yunina Maulida Okta Arifianti. Nah, ini adalah detail mata kuliah Termodinamika. Jadi beban atau kredit dari Termodinamika ini adalah 3 SKS. Kemudian kalian bisa memanggil saya dengan Bu Nina gitu ya, karena nama saya cukup panjang. Dan ini ada email saya furotin.arifianti@uisi.ac.id. Jadi kalau kalian merasa kesulitan, kemudian merasa istilahnya ingin menggali lebih tentang penjelasan saya, kalian bisa email saya di sini. Kemudian basic pendidikan saya yaitu teknik mesin. Jadi S1 saya ambil teknik mesin di ITS, kemudian S2 ambil di Taiwan. Nah, berikutnya ini adalah deskripsi dari mata kuliah. Jadi termodinamika ini merupakan cabang ilmu fisika dan rekayasa yang mempelajari perpindahan panas, interkonversi panas, dan kerja dalam berbagai proses fisika dan kimia. Jadi di termodinamika ini merupakan dasar dari sistem analisis kerekayasaan dalam bidang konversi energi. Dengan mengikuti kuliah ini, kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar termodinamika dari tinjauan empiris dan perluasan formulasi matematisnya, serta bagaimana cara menerapkan termodinamika dalam berbagai sistem di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk teknologi dan industri. Metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam perkuliahan ini adalah pembahasan teori di kelas yang dikombinasikan dengan metode student center learning. Jadi di sini saya akan membutuhkan keaktifan kalian ya dalam mempelajari termodinamika. Nah, harapannya dengan partisipasi aktif dari kalian, maka kalian bisa memiliki kemampuan untuk menggali informasi, kemudian kemampuan menganalisis dan keberanian dalam memaparkan ide. Sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa benar-benar memahami teori dan aplikasi dari ilmu termodinamika dengan benar. Nah, ini adalah referensi atau sumber bacaan yang bisa kalian gunakan. Jadi ada dua, ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Kalau untuk pustaka utama, saya menggunakan buku karangan Moran Safiro, dan ini sudah sangat terkenal sekali bukunya, yaitu Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Kemudian untuk pustaka pendukungnya, saya menggunakan buku karangan dari Yunus Channel. Dan ini ya, judulnya adalah Thermodynamics and Engineering Approach. Nah, ini adalah RPP kuliah. Ada beberapa materi yang akan kalian pelajari mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Kalau di minggu pertama, kalian akan belajar tentang pengenalan dan konsep dasar dari termodinamika, kemudian ada dimensi dan unit, sistem dan volume terkontrol, properti sistem, proses dan siklus, serta temperatur dan tekanan. Sementara kalau untuk di minggu kedua, kalian bisa mempelajari tentang tinjauan konsep mekanika energi, evaluasi perpindahan energi melalui kerja, energi sistem, perpindahan energi melalui kalor, akuntansi energi, yaitu neraca energi untuk sistem tertutup, dan analisis energi siklus. Sementara di minggu ketiga, penetapan keadaan, kemudian hubungan tekanan, volume spesifik, suhu, tampilan sifat termodinamika, grafik kompresibilitas umum. Yang selanjutnya minggu keempat, energi dalam, entalpi dan juga entalpi spesifik. Di minggu kelima ada evaluasi kalor spesifik, evaluasi sifat menggunakan model gas ideal, energi dalam, entalpi dan kalor spesifik gas ideal, evaluasi perubahan energi dalam dan entalpi gas ideal, proses politropik gas ideal. Dan di minggu ke-6 akan ada evaluasi, yaitu kuis dan pembahasan. Jadi setelah kuis nanti akan saya bahas bagaimana cara menjawab kuis tersebut, sehingga kalian nanti bisa gunakan untuk persiapan UTS. Dan minggu ke-7 ada analisis massa dan energi pada volume terkontrol, meliputi konservasi massa, usaha dan energi pada fluida. Di minggu ke-8 yaitu minggu UTS. Nah, minggu berikutnya, minggu ke-9 dan 10, kalian akan belajar tentang pemodelan volume atur pada keadaan tuna. Ada beberapa aplikasi yang bisa dianalisis ya, yaitu ada peralatan nozzle dan diffuser, kemudian ada turbin, kompresor dan pompa, serta ada alat penukar kalor, peralatan throttle, dan juga bagaimana beberapa komponen itu diintegrasikan dalam sebuah sistem. Dan minggu ke-11 kita akan belajar tentang pernyataan hukum kedua,
proses irreversibel dan reversibel, ukuran kinerja maksimum siklus yang beroperasi di antara dua reservoir. Di minggu ke-12 akan ada ketidaksamaan Clausius, perubahan entropi, mendapatkan data entropi, neraca entropi untuk sistem tertutup. Kemudian di minggu ke-13, laju neraca entropi dalam volume atur, proses isentropik, efisiensi isentropik di turbin, nozzle, kompresor, dan pompa, serta perpindahan kalor dan kerja dalam proses aliran tunak reversibel internal. Dan minggu berikutnya, yaitu ke-14 sampai 15, akan ada pemodelan sistem tenaga uap, kemudian bagaimana kita menganalisis sistem pembangkit tenaga uap dengan menggunakan siklus Rankine, dan irreversibilitas serta rugi utama. Kemudian untuk minggu terakhir, yaitu minggu ke-16 adalah UAS. Nah, ini adalah evaluasinya. Jadi di sini ada beberapa aspek yang akan saya nilai, mulai dari tugas, kemudian ada kuis, UTS, UAS, dan juga keaktifan. Dan di sini poin yang tertinggi tetap di UTS dan UAS ya, yaitu masing-masing poinnya adalah 25%. Tapi untuk tugas dan kuis ini juga lumayan ya, memiliki poin yang tinggi juga, yaitu 20%, dan keaktifannya adalah 10%. Ini adalah peraturan perkuliahan dalam mata kuliah termodinamika ini. Jadi untuk peraturannya sebenarnya menganut peraturan perkuliahan di UISI, bahwasanya kalian harus hadir di kelas minimal 75%. Kemudian saya juga berharap bahwasanya kalian berada di kelas sebelum kuliahnya dimulai. Dan dilarang menggunakan sandal, selop, kaos oblong, dan handphone selama perkuliahan dilaksanakan. Dan berikutnya, tidak mencontek, copy dan paste tugas, serta tidak mencontek pada waktu kuis UTS UAS. Dan ini akan saya highlight banget ya, jadi saya harap kejujuran kalian dalam mengerjakan evaluasi dari saya. Dan berikutnya, pengumpulan tugas dilakukan di kelas sebelum kuliah dimulai. Jadi harapannya kalian harus meletakkan jawaban kalian di meja saya sebelum saya memulai perkuliahan. Dan di sini juga saya anggap bahwasanya mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas, maka saya anggap mereka tidak mengumpulkan tugas sama sekali ya, kecuali kalian konfirmasi dulu ke saya kenapa kalian melakukan keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Oke, jadi saya rasa itu adalah awalan dari mata kuliah termodinamika ini. Masuk ke dalam pompa ini ya, kemudian disemprot melewati nozzle seperti itu. Nah, sekarang diminta itu yang pertama, bagaimana jika mesin itu dianggap sebagai sebuah sistem. Berarti kita hanya fokus di sistemnya, di mesinnya aja. Nah, kalau di mesinnya berarti kan seperti ini ya. Berarti kira-kira interaksi ke lingkungannya seperti apa? Nah, interaksi ke lingkungannya berarti yang pertama ini ada panas. Kenapa kok bisa ada panas ini? Ada yang bisa cerita? Kok ada panas dibuang ke lingkungan itu karena apa, teman-teman? Ada yang bisa menceritakan kenapa sih kok bisa ada panas yang terbuang ke lingkungan? Coba Dava, ada nggak Dava? Ayo, kenapa ya kok di mesin ini kok mengeluarkan panas sih karena apa? Kok bisa sih ada panas yang keluar? Apa seharusnya nggak ada panas? Itu Bu, aktivitas pembakaran mesin. Aktivitas pembakaran mesin. Mesinnya dibakar. Iya, maksudnya itu dari kerja mesin itu kan mengalami pembakaran dari bahan bakar terus menimbulkan panas. Oke ya, betul. Jadi kan ini mesin bensin ya. Mesin bensin itu berarti dia mengubah bahan bakar bensin itu menjadi kerja. Nah, proses perubahan itu dilakukan pada proses pembakaran. Nah, pada proses pembakaran itu kan otomatis ada tekanan yang akan meningkat seperti itu. Bukan tekanan, temperatur yang akan meningkat. Sehingga akan muncul panas yang dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian ada air yang keluar, karena di sistem ini hanya melingkupi mesin, maka mesin ini kan menghasilkan air ya. Air keluar, kemudian ada juga emisi mesin bensin. Nah, proses pembakaran itu kan pasti menghasilkan emisi. Nah, emisi itulah yang akan dibuang ke lingkungan. Kemudian ada juga air yang masuk. Nah, ini.
Nah, kalau sistemnya diperbesar, mengikuti ada selang dan juga nozzle, maka sepertinya ini ya sama aja ya, akan ada panas, kemudian emisi mesin bensin, air masuk, tapi yang membedakan di sini itu adalah di outputannya ini air dengan kecepatan tinggi. Kok bisa ada air dengan kecepatan tinggi? Karena kan di sini menggunakan nozzle ya. Nozzle itu kan suatu peralatan yang memiliki penyempitan dimensi di bagian luarnya. Sehingga kalau ada fluida yang melewati penampang seperti itu, maka fluida yang keluar itu akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum Oke, ada. ada ya. Oke, sip. Nah, berikutnya air dipanaskan dalam wadah tertutup sambil diaduk dengan roda penggerak. Kemudian selama proses tersebut ada 30 kJ panas dipindahkan ke air, ya. Jadi di sini ada panas yang dipindahkan ke wadah sebesar 30 kJ, kemudian ada panas yang dikeluarkan dari wadah sebesar 5 kJ. Nah, kerja rodanya itu mencapai 500 Newton meter. Tentukan energi akhir sistem jika energi awalnya adalah 10 kJ. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya dia membutuhkan kerja. Ini kerja pada sistem atau kerja oleh sistem kalau dilihat. Kita butuh sistem dari luar untuk menggerakkan porosnya, atau dari sistem wadah ini bisa menggerakkan porosnya. Gimana teman-teman? Oke ya. Nah, jadi kan dikatakan di sini bahwasannya air ini dipanaskan dan ditutup ya sambil diaduk. Berarti dia butuh kerja dari luar. Berarti dia intinya membutuhkan kerja di sini. Oke, kemudian asumsinya ini tuh wadahnya tertutup. Kemudian wadah yang tertutup ini tidak bergerak ya atau diam, sehingga tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial. Kemudian sistem ini itu merupakan sistem tertutup ya. Karena apa? Karena tidak ada massa yang masuk dan keluar. Oke. Nah, kemudian untuk rumus keseimbangan energi, kan seharusnya rumusnya seperti ini ya. Delta EK tambah delta EP tambah delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Tapi karena di sini nggak ada energi kinetik dan energi potensialnya, maka sisa delta U sama dengan Q minus W. Nah, kan di soal ini ditanyakan energi akhir sistem. Jadi energi akhir sistem itu yang mana sih? Ya ini kan, di sistemnya ini kan pasti di dalamnya ini ada partikel-partikel ya yang saling bergerak seperti itu. Nah, energi akhir sistem itu ya berarti energi dalamnya itu. Nah, sehingga kita cari perbedaan energi dalamnya ya. U2 dikurangi dengan U1. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu nih. Q-nya itu adalah ada dua ya, ada inputan dan ada outputan. Kalau inputannya itu berarti positif, plus. Sementara kalau outputannya itu selalu negatif. Nah, sekarang untuk yang poros penggeraknya, kita lihat di sini kan dia butuh kerja dari luar ya. Otomatis si sistem ini itu istilahnya dia akan nilainya akan negatif. Jadi minus W seperti itu ya. Jadi nilainya di sini menjadi positif. Jadi kalau ada suatu sistem kemudian kita kasih kerja di sistem tersebut, maka sistem tersebut itu nilainya adalah negatif untuk kerja ini ya. Nah, sehingga hasil akhirnya kita masukkan semua nilainya didapatkan sebesar 35,5 kJ. Nah, ada beberapa yang masih keliru di sini. Ini karena konvensi tandanya ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau masuk itu berarti apa? Positif atau negatif. Kemudian kerja yang dilakukan oleh sistem atau kerja yang dilakukan pada sistem itu juga perlu diperhatikan konvensinya. Nah, untuk soal berikutnya, oh ya, ini ada sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Selanjutnya sebuah sistem silinder piston awalnya berisi 50 liter air cair pada 40 derajat Celcius dan 200 kPa. Panas ditransfer ke air pada tekanan konstan sampai seluruh cairan menguap. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, berapa massa air, berapa suhu air, tentukan perubahan entalpi total, dan tunjukkan proses pada diagram PV-nya.
Nah, untuk diagramnya seperti ini ya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok angka satunya itu ada di daerah cair tekan? Kita lihat di sini bahwasannya dia itu memiliki kondisi yang sudah didefinisikan oleh dua parameter, yaitu ada parameter suhu dan ada parameter tekanan. Nah, kalau suhu dan tekanan itu digunakan untuk mendeskripsikan cairan, ya berarti dia berada di daerah cair tekan. Tapi kalau kedua parameter ini berada maksudnya fasenya itu adalah fase uap, ya berarti dia berada di luar kubah. Jadi intinya saya ingin mengingatkan kalian lagi, kalau ada suatu zat, kemudian zat itu memiliki dua kondisi, tekanan dan juga temperatur, maka dia itu berada di daerah di luar kubah. Tapi kalau daerah di dalam kubah, itu hanya satu parameter aja yang dipakai, entah tekanan atau temperatur. Makanya daerah yang ada di dalam kubah ini, kalau kalian lihat tabelnya di buku termo itu ya, dia kan mesti ada tabel tekanan dan juga tabel temperatur. Beda ceritanya kalau untuk yang di luar kubah. Kalau di luar kubah, kalau kita disuruh untuk mencari parameter seperti entalpi, kemudian volume spesifik, kita pasti butuh lihat berapa tekanannya dan juga berapa temperaturnya. Oke, nah karena di tabel yang ada di buku termo itu tidak tersedia ya untuk kondisi 200 kPa, maka di sini saya gunakan tabel yang tersedia di online itu ya. Jadi ada tabel yang lengkap seperti itu. Kemudian di sini ada nilainya ya, 0,2 MPa. Nah, ini ada nilainya. Oke, kemudian kita cari untuk massa airnya. Massa air berarti kita butuh volume spesifiknya di kondisi yang pertama. Volume spesifik di kondisi yang pertama gimana cara carinya? Ya berarti kita cari 0,2 MPa dan berapa V-nya ini ya. Kemudian berapa temperaturnya. Nah, di sini ketemu 1,007,8. Nah, jangan lupa di sini itu harus dikalikan dengan 10 pangkat min 3, sehingga seperti ini, 0,001008 gitu. Nah, kemudian kalau untuk massanya, ya berarti massa sama dengan volume dibagi dengan volume spesifik. Volume yang sudah diketahui di sini 50 liter, tinggal diubah ke meter kubik, kemudian dibagi dengan volume spesifiknya, sehingga didapatkan nilainya sebesar ini. Oke, berikutnya adalah suhu air. Suhu akhir air ya ini. Nah, kalau suhu akhir air itu kan berarti kita lihat ya, kapan sih proses ini itu berakhir. Nah, dikatakan di soal berakhirnya itu adalah pada saat seluruh cairan itu menguap. Kalau seluruh cairan menguap, berarti 100% sudah berubah menjadi uap. Berarti dia masuk ke daerah apa ini? Daerah uap jenuh. Nah, cara cari datanya seperti apa? Nah, ini ya, cari data suhu uap jenuh pada tekanan 200 kPa. Nah, coba kalian cari tabel tekanan, kemudian kalian cari berapa sih temperatur dari uap jenuhnya. Nah, didapatkan nilainya segini. Oke, berikutnya untuk perubahan entalpi. Nah, yang namanya perubahan entalpi itu kan pasti hasil pengurangan antara entalpi akhir dengan entalpi awal. Nah, jadi di sini kita cari dulu entalpi awalnya berapa. Nah, entalpi awalnya itu kan dua data yang diketahui ya, data temperatur dan data tekanan. Berarti kita cari yang ada di tabel ini. Nah, pada 40 kita lihat hanya itu adalah sekitar 167,7. Kemudian entalpi akhir kan di daerah uap jenuh ya. Ya berarti kalian tinggal lihat di tabel tekanan, yaitu pada 2 bar ini. Didapatkan H2-nya segini. Nah, untuk perubahan entalpinya, ya berarti kita tuliskan aja rumusnya seperti ini. Delta H sama dengan massa kalikan H2 dikurangi dengan H1. Nah, nilainya adalah 125,94 kJ. Seorang mahasiswa tinggal di kamar kos yang ukurannya 4x6x6 ya. Kemudian dia menyalakan kipas dengan daya 150 watt. Nah, harapannya dia nyalakan kipas ini agar waktu dia kembali itu kamarnya menjadi lebih dingin. Nah, dengan mengasumsikan semua pintu dan jendela tertutup rapat dan tidak ada perpindahan panas melalui dinding dan jendela, tentukan temperatur ruangan pada saat dia kembali 10 jam kemudian. Nah, asumsinya di sini, kalau di termodinamika itu udara selalu dianggap sebagai gas ideal.
Kemudian energi kinetik dan potensialnya diabaikan. Kenapa kok diabaikan? Karena kita melihat kamar itu diam ya, tetap gitu ya. Kamar itu tidak berpindah. Karena kan kamarnya kan dianggap sebagai sebuah sistem. Sehingga energi kinetiknya dan juga potensial itu tidak memiliki nilai. Kemudian semua pintu dan jendela tertutup rapat dan perpindahan panasnya melalui dinding diabaikan. Oke, kemudian kita masukkan dulu rumus dari balance energi. Kemudian kita sederhanakan ya, karena delta EK dan delta EP tidak ada, maka delta U sama dengan minus W listrik. I-nya juga nggak ada ya. Nah, kenapa kok minus W listrik? Karena kan listriknya itu istilahnya kita butuh daya ya untuk menyalakan kipas. Jadi otomatis karena kita butuh daya, ya berarti dayanya ini nilainya negatif. Sehingga hasilnya delta U sama dengan plus W listrik. Nah, delta U sendiri itu adalah M kalikan U2 dikurangi dengan U1. Oke. Nah, kemudian kalau untuk di gas ideal, kita bisa mendefinisikan energi dalam itu bisa pakai CP atau bisa pakai CV. Karena kalau kalian amati di sini volumenya tetap, maka kita gunakan CV. Ya. Nah, setelah itu kita coba hitung satu-satu. Untuk yang M, kita masih belum tahu, sehingga kita perlu menghitung massa udaranya. Nah, massa udaranya ini dimasukkan ke rumus ini ya, rumus umum gas ideal ya, PV kalikan M kalikan RT. Nah, ini kita masukkan nilainya didapatkan segini. Kemudian kalau untuk daya listriknya, nah daya listrik itu yang ada di soal itu kan daya listrik per second-nya ya, atau dikatakan W dot listrik. Nah, padahal kita butuh berapa sih daya listriknya dalam bentuk kilojoule, gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan delta T untuk mendapatkan kilojoule aja tanpa ada embel-embel ini waktunya ini ya. Nah, delta T-nya berapa? Delta T-nya kan tadi dipakai selama 10 jam ya. 10 kalikan 3600 second. Biasakan seperti ini nilainya. Nah, untuk temperatur akhir, nah maka kita masukkan kembali ke rumus yang ini tadi yang sudah didapatkan. Maka kita yang kurang nilainya itu adalah yang CV ya. Nah, gimana cara nyari CV? Ya, nyarinya adalah dengan menggunakan tabel A20. CV itu ini ya, merupakan konstanta untuk, merupakan volume ini, kontrol volume seperti itu. Jadi CV ini istilahnya ini ya, color spesifik yang memiliki kondisi volumenya itu adalah tetap. Kemudian kita cari temperatur yang digunakan itu adalah temperatur ruangan, yaitu 27 derajat Celcius. Sehingga 27 diubah ke Kelvin nilainya adalah 300 Kelvin. Nah, ini kemudian kita masukkan nilainya di sini. Nah, setelah itu akhirnya kita bisa mencari nilai yang belum diketahui di sini, yaitu T2. Dan hasil akhirnya sebesar 58,2 derajat Celcius. Sehingga dari hasil ini kita bisa dapatkan bahwasannya ternyata dengan kita menyalakan kipas angin itu nggak malah menurunkan suhu dari ruangan tersebut ya. Jadi malah dia itu menyebabkan peningkatan suhu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, kenapa sih kok kipas angin itu malah menyebabkan peningkatan suhu? Karena kan kipas angin sendiri itu pada saat dia beroperasi, dia akan menghasilkan panas ya di permukaan dari mesin kipas angin itu sendiri. Sehingga otomatis dengan ruangan yang tertutup, pintu tertutup, kemudian jendela tertutup dan tidak ada perpindahan panas yang keluar atau keluar masuk gitu ya, maka ruangan tersebut itu maka akan mendapatkan panas dari kipas angin ini, sehingga temperaturnya malah menjadi lebih meningkat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi kalau kipas kan itu tidak ada suhunya meningkat. Kalau dengan AC gimana, Bro?
Nah, kalau dengan AC kan dia beda lagi ya. Kalau dengan AC itu kan dia istilahnya jadi ada aliran refrigeran atau cairan pendingin seperti itu. Cairan pendinginnya tuh muter gitu kan. Jadi dia muternya tuh dari luar kemudian ke dalam, sama prinsipnya kayak ini sih, kayak saya tunjukkan ya. Saya gambarkan itu. Bagus pertanyaannya. Nah, kalau ini ruangannya ya. Kemudian yang warna biru ini adalah cairan pendingin seperti itu. Jadi si cairan pendingin ini akan muter terus kan dari sisi luar sampai ke dalam. Kok bisa dia itu muter terus? Karena di sini ada kompresornya. Kompresor itu yang bertujuan untuk menekan si fluida ini ya, mendorong agar dia itu bisa jalan terus dari sisi sini sampai ke sini. Nah, fluida pendingin ini AC ini pada saat kita nyalakan, otomatis ada cairan pendingin yang lewat. Nah, kemudian di sini kalau ada udara panas yang ada di sini, maka si cairan pendingin ini akan segera mentransferkan suhunya itu. Makanya kalau kalian duduk di bawahnya kipas itu kan, di bawahnya AC kan selalu merasa dingin ya. Nah, itu karena cairan pendinginnya itu menghasilkan udara yang dingin ke sekitar. Nah, setelah cairan pendinginnya itu memberikan udara dingin ke sekitar, otomatis kan cairan pendinginnya ini jadi dia merasa kekurangan energi gitu ya, karena energinya sudah dipakai untuk mendinginkan sini. Jadi energinya ini menjadi lebih panas di sini. Jadi cairan pendinginnya pada saat sampai sini dia itu sudah berada di fase liquid gitu ya. Jadi intinya temperaturnya menjadi lebih tinggi di sini karena dia sudah menyerap udara panas yang ada di lingkungan. Nah, kemudian dia keluar ke sini, dia ketemu dengan komponen yang lain yang digunakan untuk menurunkan suhu dari cairan pendingin, sehingga cairan pendingin ini pada saat masuk ke sini menjadi dingin lagi, seperti itu ya. Dingin lagi, kemudian di sini dia menghembuskan udara dingin dan juga dia mendapatkan panas dari udara sekitar, maka ke atas sini dia menjadi lebih panas. Kalau AC itu jelas ada sirkulasinya gitu ya. Sirkulasinya itu dilihat dari berjalannya cairan pendingin ini atau refrigeran. Sementara kalau untuk kipas itu kan dia hanya berada di satu posisi aja gitu. Dia nggak ada udara yang masuk dan juga nggak ada yang udara yang keluar. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu mulek aja gitu kan di dalam sini. Beda halnya dengan AC. Oke, bagus banget pertanyaannya. Silakan yang lain. Tadi Mbak siapa? Feby, Bu. Oh ya, Feby, oke. Sip. Bagus. Oke, yang lainnya ada yang ingin didiskusikan? Oke ya, kalau memang tidak ada, berarti ujiannya sampai sini teman-teman. Sampai di minggu ke-6 kemarin ya. Oke. Kemudian ujiannya boleh open apa aja, yang nggak boleh itu adalah open jawaban teman. Seperti itu. Ya, saya sudah dulu kuliah untuk di minggu terakhir sebelum UTS. Semoga lancar mengerjakan UTS-nya. Oke, dan saya harap dipersiapkan dengan baik. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.